ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah memberikan kepada kita limpahan kenikmatan sehingga pada malam hari ini kembali kita dikumpulkan dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu di antara rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Fa insyaallah, dengan hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, yaitu kitab Al-Fiqhul Muyassar. Maka pada pertemuan yang telah lalu kita membahas terkait tentang masadirul fiqh, yaitu sumber-sumber dasar ilmu fikih. Bahwasanya kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu ada 4 sandaran di dalam mempelajari ilmu fikih. Yang pertama diambil dari Al-Quran. Kemudian yang kedua diambil dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga diambil dari Al-Ijma', kesepakatan para ulama. Nama ijma' itu adalah dalil. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah al-qiyas. Kemudian kita masuk pembahasan yang berikutnya, maudhu'ul fiqhi. Kita masuk pada pembahasan terkait tema pembahasan fikih. Apa sih yang dibahas di dalam ilmu fikih itu? Ini yang kita bahas sekarang. Sebelum kita masuk di dalam inti pembahasan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa saja sih yang dibahas di dalam ilmu fikih itu. Maka kata mereka, maudhu'ul fikhi af'alul mukallafina minal ibadi ala nahwin amin wa syamil. Tema pembahasan fikih itu adalah yaitu perbuatan para hamba yang mukallaf. Perbuatan para hamba yang mukallaf secara umum dan menyeluruh. Maksudnya apa? Tema pembahasan fikih yang dibahas itu adalah amalan-amalan para hamba yang mukallaf. Siapa hamba yang mukallaf itu? Hamba yang mukallaf itu mencakup manusia dan jin. Itu namanya al-mukallaf. Tercakup di dalamnya manusia dan jin. Sebagaimana disebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi yang dibahas di sini adalah apa? Af'alnya, amalan-amalan para hamba. Amalan-amalan para hamba mencakup apa? Manusia dan jin. Jadi
tidak mencakup hewan, tidak pula mencakup tumbuhan, tidak pula mencakup malaikat, hanya manusia dan jin saja. Manusia dan jin saja. Manusia dan jin yang bagaimana? Yaitu yang berakal. Yang berakal, yang sudah baligh serta muslim. Maka ini yang disebut mukallaf. Paham? Jadi kita ini sudah mukallaf ya. Yang pertama kita sudah apa? Ya, berakal. Yang kedua kita baligh. Yang ketiga kita apa? Muslim. Ya, maka ini yang disebut mukallaf. Ini secara aglabiyah, secara dominannya yang lebih dominan dibahas di dalam masalah fikih. Kenapa kita katakan ini yang lebih dominan? Karena hukum fikih itu juga ya di dalamnya ya orang gila juga apa? Membahas tentang orang gila. Ada sedikit berkaitan tentang pembahasan tentang orang gila, orang yang tidak memiliki akal. Hukum fikih juga membahas anak kecil yang belum baligh. Yang belum balik. Hukum fikih juga membahas tentang hukum orang-orang kafir. Ya, ini fikih. Namun yang lebih dominan dalam pembahasan fikih itu berbicara tentang hukum orang yang mukallaf. Apa tadi? Berakal, baligh, dan dia muslim. Namun ada sedikit pembahasan tentang orang gila. Contoh, harta orang gila. Harta orang gila. Walaupun dia gila, kalau dia punya harta yang sudah mencukupi untuk zakat, maka wajib dizakati. Maka wajib dizakati. Begitu pula anak kecil. Ketika dia punya harta, maka dikeluarkan zakatnya. Dikeluarkan zakatnya. Begitu pula hukum yang terkait dengan non-muslim. Ya, hukum terkait dengan non-muslim ini juga ada fikihnya. Ya, ada di dalam fikih. Maka ya karena barakallahu fikum, semua permasalahan hidup kita ini dibahas di dalam fikih. Dan sekali lagi, ini menunjukkan keistimewaannya syariat Islam. Menunjukkan keistimewaannya syariat Islam. Agama yang lengkap, agama yang sempurna. Agama yang sempurna. Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Walaupun memang ada sifatnya global, ada pula yang terperinci. Maka itulah sebab kita belajar fikih. Bukan hanya sekedar kita belajar tentang ayatnya toh. Bukan hanya sekedar kita belajar tentang hadisnya saja. Tapi kita harus mempelajari bagaimana fikih yang terkandung di dalam ayat dan juga di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ya Pak? Kalau kita hanya memahami ayat saja, hanya hadisnya saja, kita tidak akan paham ketika ada permasalahan-permasalahan kontemporer. Ada masalah-masalah yang terbaru. Bagaimana Islam mengaturnya. Maka disitulah kita ya pentingnya belajar fikih. Seperti contoh kemarin apa terkait dengan kias. Ya, kias di dalam fikih. Kalau kita hanya belajar hadisnya, hadis tentang riba misalkan. Hadis penukaran emas dengan perak misalkan. Emas dengan emas, perak dengan perak. Ya. Kepada uang kita di masa sekarang. Berarti kita katakan tidak ada hukum dong uang kita di masa sekarang di dalam fikih. Padahal kan ada. Iya kan? Cuman ya kita tidak paham bagaimana cara mendapatkan hukumnya. Seperti kemarin kita contohkan apa? Ya, emas dengan emas, perak dengan perak. Ini kan mata uang di masa siapa? Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sana ada beberapa apa?
Ya harus dipenuhi syaratnya. Yang pertama iya dan biyadin. Maslan bimithlin. Ya dia harus tangan dengan tangan, ya semisal dengan semisalnya. Maka kalau kita nggak belajar fikih, nah uang sekarang misalnya uang kita 100.000, ya kemudian kita tukarkan dengan uang elektronik, ya kan beda, ada unsur bedanya. Maka di sini terletak ribanya. Misal ada orang yang nukar duitnya 100 rupiah ditukar dengan 100.000, ada kan? Iya. Meskipun mungkin di situ ada katanya unsur emasnya kan apanya kan, tidak bisa. Tetap sama. Maka ini apa pentingnya kita mempelajari fikih. Jadi ini pentingnya belajar fikih. Jadi semua permasalahan hidup kita itu dibahas dalam fikih. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama ini untuk semua sisi kehidupan kita. Untuk semua sisi kehidupan kita, untuk menjadikan kita lebih baik. Ya, maka ini sekali lagi pentingnya kita mempelajari ilmu fikih. Kemudian fahuwa yatanawalu alaqatil insani ma'a rabbih wa ma'a nafsihi wa ma'a ya mujtama'ihi. Maka pembahasan fikih ini mencakup hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, membahas pula hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan juga hubungan dengan orang lain. Ya, jadi ini adalah pembahasan fikih. Wa yatanawal ahkamul amaliyah, dan pula masalah fikih ini mencakup hukum-hukum amaliyah. Ya, hukum-hukum amaliyah. Wa ma yasduru 'anil mukallaf min aqwalin wa af'alin wa uqudu wa tasarrufat. Ya. Serta apa yang dilakukan oleh al-mukallaf, apakah di dalam ucapan, perbuatan, akad-akad dan tindakan-tindakan. Dan kalau kita mau globalkan secara garis besar, fikih itu mencakup dua pembahasan. Fikih itu mencakup dua pembahasan. Yang pertama al-ahkamul ibadat. Yang pertama itu adalah hukum-hukum ibadah. Hukum-hukum ibadah ini terkait pembahasan masalah sholat, masalah puasa, masalah haji dan lain-lain. Ini namanya hukum apa? Hukum ibadah. Ini secara global. Kalau kita globalkan, fikih itu terbagi menjadi dua. Yang pertama hukum apa? Hukum ibadat. Yang kedua adalah al-ahkamul ya muammalat. Hukum-hukum muamalat. Ya, hukum-hukum muamalat seperti apa? Akad-akad, tindakan-tindakan, hukum-hukum tentang kriminal, ya, tentang denda dan selain itu. Maka ini dua yang ya kalau kita mau generalkan, kata mereka rahimahallahu taala, mimma yuqsadu bihi ya tanzimu ilaqatin nas ba'dhum ma'a ba'd. Ya. Yang dimaksud dengannya mengatur hubungan manusia antara satu dengan yang lainnya supaya teratur, supaya terarah dan tidak kacau balau. Jadi semua permasalahan di antara manusia itu diatur di dalam hukum muamalat. Ya, diatur di dalam hukum muamalat. Ya. Kemudian dan hukum-hukum muamalat itu bisa diringkas menjadi 5 poin. Hukum-hukum muamalat tadi kan kita bagi fikih itu menjadi berapa? 2. Yang pertama hukum apa? Al-ahkam ibadat, hukum-hukum terkait dengan ibadah. Yang kedua hukum-hukum terkait dengan muamalat, dengan muamalah. Maka hukum-hukum muamalat itu bisa kita ringkas dalam 5 poin. Poin yang pertama yaitu hukum-hukum dari mulai berkeluarga sampai akhirnya. Iya, ini hukum muamalat, mencakup hukum terkait tentang apa? Keluarga. Iya, terkait hukum tentang
permasalahan keluarga sampai akhirnya, yang mencakup hukum-hukum pernikahan, masuk di dalamnya talak, ya, masuk di hukumnya nasab, masuk di dalamnya nafkah, masuk di dalamnya masalah waris dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua, hukum-hukum harta sivil. Iya. Yang mencakup transaksi pribadi, ya, dan pertukaran di antara mereka, contoh semisal jual beli, sewa menyewa, kerjasama dan lain-lain. Ya, ini hukum muamalat. Ini kita. Kemudian yang ketiga, hukum jinayah. Hukum jinayah yaitu hukum terhadap tindak kriminal. Ini juga dibahas dalam fikih ini. Jadi mencakup pembahasan tentang apa? Kriminal yang dilakukan oleh al-mukallaf, oleh manusia, atau pelanggaran hak orang, atau hukum yang pantas bagi dia. Maka itu dibahas detail di dalam permasalahan ilmu fikih. Ya, itu dibahas di dalam pembahasan ilmu fikih. Kemudian yang keempat, al-ahkamul murafaat wal qada. Yang keempat, hukum-hukum perdata dan peradilan. Dan ini mencakup peradilan dalam, ya, perselisihan. Dan apabila ada laporan-laporan atau, ya, aduan-aduan, ya, serta bagaimana cara menetapkan hukumnya, maka ini dibahas dalam ilmu fikih. Kemudian yang kelima adalah hukum-hukum internasional. Nah, hukum internasional juga dibahas dalam masalah fikih. Nanti antum habis belajar fikih nanti bisa jadi apa? Dubes, ya kan? Atau menlu luar negeri gitu kan? Nah, ini dibahas. Jadi nggak sembarangan. Nah, ya, di dalam ilmu fikih dibahas hukum-hukum antar negara. Ya, jadi ini juga dipelajari dalam fikih yang mencakup bagaimana mengatur hubungan antara negara Islam dengan negara-negara non-Muslim. Ya, baik dalam kondisi apa? Damai maupun dalam kondisi perang itu seperti apa? Dibahas, ikhwan barakallahu fikum. Ya, begitu pula mengatur hubungan non-muslim yang tinggal di negeri kaum muslimin itu gimana? Iya. Dan juga mencakup pembahasan tentang jihad dan perjanjian-perjanjian damai. Ini ada fikihnya. Jihad itu ada fikihnya, nggak sembarangan. Jadi jihad itu adalah kitab yang di bawahnya itu banyak bab. Iya. Jihad itu adalah suatu kitab yang di bawahnya ada berapa bab. Makanya kalau ndak belajar fikihnya jihad, ya ujung-ujungnya jadi teroris. Iya kan? Kalau nggak belajar fikihnya jihad, ujung-ujungnya menjadi teroris. Ikhwana barakallahu fikum. Iya. Karena ndak belajar fikihnya, yang diajari cuma apa? Keutamaannya. Mati dijemput bidadari surga. Subhanallah. Iya. Akhirnya apa ya, Pak? Bom bunuh diri. Dikiranya mati syahid. Waliyadzubillah. Iya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum," kata Allah Subhanahu. Janganlah kalian ya membunuh diri kalian sendiri. Iya. Nah, ini ya karena barakallah, pentingnya kita belajar ilmu agama tuh penting. Ya. Apalagi yang baru terjadi hari ini kan, bom bunuh diri di gereja lagi. Subhanallah. Ini yang terjadi ya. Kenapa? Karena mereka tidak belajar. Yang dipelajari cuma luarnya doang. Mati, ya, bunuh diri, ya, masuk surga, jihad fisabilillah waliyadzubillah. Padahal mereka ini adalah orang-orang yang nanti akan kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah. Ya. Maka ya, ini pentingnya belajar ya. Belajar fikih tentang jihad itu bagaimana. Ya, ada perjanjian-perjanjian di dalamnya. Bagaimana hubungan tentang apa? Antara kafir. Orang kafir itu terbagi lagi menjadi berapa? Ada kafir muahad, ya, ada kafir musta'man. Dibagi perinciannya banyak. Jadi kalau belajar cuma ya depannya tadi, ya iya.
Yang direkrut lagi adalah anak-anak muda yang dangkal pemahamannya, yang berkobar-kobar semangatnya, ya kan? Kalau muda itu semangatnya luar biasa, dikomporin dikit jadi. Makanya sasaran mereka ya anak-anak muda yang jadi korbannya. Makanya karena barakallahu itu pentingnya kita menjaga akidah anak-anak kita, menjaga akidah kaum muslimin dari pemikiran yang demikian. Maka ya, Islam itu tidak mengajarkan yang namanya radikalisme. Islam sekali-kali tidak mengajarkan yang namanya radikalisme, tidak mengajarkan yang namanya terorisme. Itu Islam ya khana barakallahu fikum, tidak mengajarkan yang demikian. Jihad itu ada fikihnya, nggak sembarangan. Ya, asal bom bunuh diri jihad. Iya. Kenapa yang demikian ya khana barakallahu? Karena dangkalnya pemahaman mereka. Karena mereka hanya memahami ayat dengan akal-akal mereka sendiri. Sehingga jadilah seperti mereka. Bom bunuh diri pun mereka halalkan. Padahal para sahabat tidak ada yang seperti itu. Ini khana barakallahu fikum, ya. Maka penting kita mempelajari terkait tentang ilmu agama, ini sangat-sangat penting ya. Maka inilah 5 cakupan pembahasan fikih muamalah. Jadi intinya mencakup urusan agama dan dunia kaum muslimin. Itu diatur di dalam Islam, diatur di dalam ilmu fikih. Ya, di dalam ilmu fikih itu diatur. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu samaratul ilmi fikih. Kita belajar terkait tentang buah atau faedah mempelajari ilmu fikih. Ya. Maka dengan mempelajari ilmu fikih, kita akan mengenal fikih dan kita dapat pula mengamalkannya. Iya. Ma'rifatul fikhi wal amali bihi tuthmiru salahal mukallaf. Maka dengan mempelajari ilmu fikih, kita akan mengenal fikih dan kita dapat pula mengamalkannya, yang dengan itu menjadi soleh seorang mukallaf. Jadi mengetahui ilmu fikih dan mengamalkannya itu akan berbuah kesolehan. Itu akan berbuah kesolehan seorang mukallaf, seorang muslim yang balik, yang berakal. Maka dengan ilmu fikih dia akan menjadi orang soleh. Kenapa? Karena menjadi orang soleh itu harus beramal soleh. Harus beramal soleh. Bagaimana caranya kita beramal soleh? Maka itulah tujuannya kita belajar ilmu fikih, untuk kita mengetahui apa itu amal soleh. Karena definisi amal soleh itu adalah amalan yang sesuai dengan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu yang dimaksud dengan amal soleh. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, kata beliau yang menerangkan tafsir surah Al-Kahfi ayat yang ke-110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, maksudnya perjumpaan dalam keadaan dirahmati, barang siapa yang menginginkan yang demikian itu, falyamal amalan saleh, maka hendaknya dia beramal saleh. Dan dia tidak mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan di dalam ayat ini. Iya. Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan di dalam ayat ini 2 syarat. 2 syarat agar kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dengan kata lain, 2 syarat
agar amal kita diterima, sehingga kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hendaknya kita menjauhi dosa syirik. Ya, hendaknya kita menjauhi dosa syirik. Atau dengan kata lain, mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya karena Allah, dan itulah yang kita pelajari dalam buku-buku tauhid, dalam pembahasan tentang tauhid. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, yaitu melakukan amal soleh. Apa yang dimaksud dengan amal soleh? Maksudnya adalah amalan yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu yang dimaksud dengan amal soleh, yaitu amalan yang berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, amalan yang tidak berdasarkan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka adalah amalan yang tertolak. Amalan yang tertolak, sebagaimana dalam hadis yang masyhur, hadis riwayat Imam Muslim dari Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang dia mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Perhatikan. Ya. Jadi amalan apa saja, namun kadidak digawi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kadidak petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun amalan itu banyak, amalan itu bagus, kada diterima. Sebagian orang mengatakan apa? Itu dalilnya buan Wahabi itu. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Itu kebisaannya, ujarnya. Allah musta'an. Ya, dengan Anda mengatakan demikian, Anda sama dengan apa? Menentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan mendustakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadis yang sahih. Kenapa tertolak? Karena itu bukan amal soleh. Amalan yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan amal soleh, makanya tertolak. Kalau seandainya itu amal baik, pasti tidak akan tertolak, karena Nabi bersabda, "Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Ya, jadi inilah yang kita pelajari dalam fikih. Ya, agar supaya kita tuh bisa beramal sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kada bebarangan asal gawi aja. Ya. Nah, ada dasarnya, ada asasnya. Ya. Jangan bebarang gawi aja. Ya. Ini kena kada. Hendak menentukan bulan Ramadan misalnya. Ya, banyak macamnya, banyak polanya. Betumburan dulu. Ya. Ada nang kena mengumpati pasang surut air laut. Ya, jadinya 2-3 hari kita bulan puasanya sudah puasa apa dahulu. Iya kan? Kenapa? Karena kada belajar, nggak ada fikihnya. Iya. Batumburan lawan pemerintah dulu, rame dulu. Iya. Nah ini akibat apa? Nggak belajar. Nah ini macam-macam lagi manusia nih kan. Masuk bulan Ramadan, ya melihat naiknya pasang surut air laut. Iya. Atau macam-macam lah mereka itu wis kelakuannya wis gak kena wis. Makanya ini yang penting kita belajar dari ilmu fikih. Ya. Dan juga sah ibadahnya, ya, menjadikan wasihata ibadatihi, dan sah ibadahnya. Dari mana kita tahu ibadah kita sah atau tidak? Yaitu dengan kita mempelajari fikih. Tapi kalau kita mengetahui pasti atau tidak amal kita, iya, itu tidak mungkin kita tahu kan? Ya, itu tidak tahu, tapi paling tidak kita mengetahui syariatnya. Maka nanti insya Allah ya akan kita bahas ya syarat-syarat sahnya ibadah. Ada rukun-rukun ibadah, ada kewajiban-kewajibannya, ada sunnah-sunnahnya dan lain-lainnya. Ya. Dan kemudian juga dengan mempelajari ilmu fikih ini wastiqamata sulukihi,
dan juga agar lurus akhlak seseorang ya yang belajar fikih dan mengamalkannya. Ya, jadi akhlak yang mulia diajarkan pula di dalam fikih. Seperti bagaimana kita bermuamalah dengan manusia, maka itu juga dipelajari di dalam fikih. Ya, di dalam fikih. Wa idza saluhal amdu salahal mujtama'. Dan apabila seorang hamba itu menjadi soleh, maka masyarakat akan menjadi soleh. Artinya apa? Masyarakat itu soleh karena adanya orang-orang yang soleh. Jadi kalau nggak ada orang-orang soleh, jangan harap akan muncul orang-orang yang baik. Yang ada hanya muncul orang-orang yang toleh. Ya, lawannya soleh. Nah, wasarat. Ya. Dan jadilah ya dunia ini hasilnya akan mendapat kebahagiaan dan kehidupan yang baik dengan kita mempelajari ilmu fikih. Nah, dan di akhirat mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Maka inilah puncak tertinggi. Puncak tertinggi yang diinginkan diri kita belajar fikih agar kita menggapai kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang dia beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka perhatikan ayat ini. Beramal soleh dalam keadaan beriman. Jadi syaratnya dua. Kembali kepada dua tadi, sama dengan surah Al-Kahfi ayat yang kita baca yang pertama tadi, keimanan. Ya, keimanan yang tidak bercampur dengan kesyirikan sedikit pun. Yang kedua adalah amal soleh. Itu amal yang sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Allah, barang siapa yang dia beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh benar-benar kami akan menganugerahkan kepada mereka kehidupan yang baik di dunia ini. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan di akhirat kelak kami akan memberi pahala mereka dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi inilah tujuan mulia dari belajar ilmu fikih. Iya, tujuan mulia dari belajar ilmu fikih. Kemudian pengantar ilmu fikih yang kelima, ya. Yaitu fadlul fiqhi fid din wal hathu ala talabihi wa tahsilihi. Ya. Kemudian yang kelima dari pengantar ilmu fikih yaitu keutamaan fikih dalam agama. Ya. Keutamaan fikih dalam agama dan anjuran untuk mempelajari serta meraihnya. Ya, serta meraihnya. Inna tafaqahu fid din min afdalil a'mali wa min atyabil khisal. Sesungguhnya melakukan tafaqquh fid din, berusaha memahami agama, belajar fikih, termasuk semulia-mulia amal dan sebaik-baik perbuatan. Wa qad dallatin nususi minal kitabi was sunnah ala fadlihi. Dan telah ditunjukkan oleh nas-nas dari Al-Quran dan sunnah terhadap keutamaannya dan anjuran untuk melakukannya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana al-mu'minuna liyunfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza rajau ilaihim la'allahum yahdharun." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tidak sepatutnya
Orang-orang yang beriman itu berangkat semuanya ke medan jihad. Mengapa sebagian dari tiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk melakukan tafaqquh fid din, berusaha memahami agama, dan agar mereka yang pergi belajar ini dapat mengingatkan kaumnya apabila mereka kembali kepada kaumnya. Semoga kaum mereka menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwah, ayat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa harus ada minimal sekelompok orang di setiap kelompok-kelompok kaum muslimin untuk pergi belajar menuntut ilmu agama. Walaupun ada panggilan jihad, maka tidak boleh semuanya pergi untuk berjihad. Harus dibagi tugasnya. Padahal kalau ada panggilan jihad, berarti ini kondisi apa? Penting. Agama membutuhkan pembelaan kaum muslimin. Tapi kata Allah, jangan pergi semuanya ke medan jihad. Iya, meski ada setiap orang dari setiap kampung kaum muslimin itu untuk belajar ilmu agama. Karena mereka punya tugas besar nantinya. Kalau kembali kepada kaumnya, yaitu memberi nasihat kepada mereka agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang berjihad itu sendiri ya ikhwah, mereka juga harus sudah mempelajari. Iya, mereka juga harus sudah mempelajari fikih tentang jihad. Paling tidak secara umum, ya mereka paham bagaimana berjihad di jalan Allah, karena jihad itu adalah ibadah. Maka kalau tidak dipelajari cara berjihad yang benar, maka tidak mungkin ya bisa dia berjihad dengan benar. Ya ujung-ujungnya menjadi teroris tadi, Bang. Ya, ujung-ujungnya menjadi teroris tadi. Maka ayat ini pula menunjukkan pentingnya tafaqquh fiddin, belajar ilmu di dalam agama. Ya, tapi makna fikih dalam ayat ini bukan hanya fikih dalam istilah fuqaha, yaitu mempelajari hukum-hukum amaliyah, tapi juga mencakup seluruh ajaran agama, terutama akidahnya, tauhid yang utama. Tauhid yang utama. Makanya ulama dahulu itu menulis kitab tauhid dengan judul apa? Al-Fiqhul Akbar. Mereka tulis judul mereka apa? Dengan Fiqhul Akbar. Itu kitab tentang apa? Terkait tentang akidah. Ya. Dan kemudian dalil berikutnya menunjukkan keutamaan belajar fikih secara khusus dan belajar agama secara umum. Adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah pahamkan dia dengan agamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Faqad rataba Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khaira kullahu 'ala al-fiqhi fiddin. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita bahwa kebaikan seluruhnya yaitu dengan memahami agama ini. Dengan memahami agama ini. Maka ini menunjukkan urgensinya dan agungnya mempelajari fikih serta tingginya kedudukannya. Jadi hadis ini ya ikhwah mencakup semuanya. Bukan khusus belajar fikih saja, tapi seluruh ilmu agama, dan yang lebih penting itu adalah ilmu tentang tauhid. Ilmu tentang apa? Tauhid. Ilmu tentang tauhid. Kita habiskan sedikit. Dan dalil berikutnya yang menunjukkan keutamaan mempelajari ilmu agama dan ilmu fikih adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nasu mu'adzinun khiyaruhum fi jahiliyah khiyaruhum fil islami idza faqahu." Ya, manusia itu ya bagaikan barang tambang. Ya, berbeda-beda keadaannya. Yang terbaik di antara mereka di masa jahiliyah adalah yang terbaik juga di masa Islam, atau akan menjadi yang terbaik pula di masa Islam apabila mereka memahami agama. Jadi ikhwah, ini kunci segala kebaikan. Maka fikih di dalam agama itu mencakup seluruh ilmu agama. Kedudukannya yang sangat agung di dalam Islam, dan derajatnya dalam pahala itu sangat besar. Karena kalau dia belajar tentang urusan agamanya dan dia mengetahui tentang hak dan kewajibannya, maka dia bisa beribadah kepada Allah berdasarkan ilmu dan basirah.
Ya, dan dengan itu pula dia mendapatkan taufik dan hidayah kepada kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhiratnya. Dan sekali lagi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita harus serius untuk mempelajari ilmu agama, baik secara umum maupun secara khusus, ya belajar ilmu fikih. Ya, insyaallah pada pekan yang akan datang kita mulai masuk pembahasan ahkam ya thaharah fil miyah. Kita akan masuk bab pembahasan tentang inti kitab. Ya, kita akan masuk dengan kitab thaharah. Jadi kitab thaharah tentang bersuci. Jadi nanti terkait dengan thaharah ini ada sekitar 10 bab. Ada 10 bab di dalamnya ya. Terkait 10 bab. Bocorannya ini yang pertama tentang hukum-hukum thaharah, tentang air, kemudian tentang bajana, tentang adab buang hajat, bagaimana bersiwak dan sunah-sunah fitrah. Kita akan membahas masalah wudu, mengusap 2 sepatu dan mengusap surban, ya. Dan bagaimana terhadap luka dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh tentang mandi yang disyariatkan. Mandi apa? Junub. Iya. Nah, ya kalau ada yang belum bisa mandi junub, ya kan? Ini dibahas. Terkait juga membahas tentang tayamum, najis dan bagaimana cara mensucikannya, tentang haid dan nifas. Maka ini ada 10 bab di dalam bab thaharah. Iya, jangan sampai dilewatkan ini ya. Ya kalau bisa antum memiliki kitabnya. Iya, kalau bisa antum memiliki kitabnya dan ya belajar itu ya, tanpa kitab itu ya is ngono ae, ya nyimak ngono ae. Ya, jiping, ya kan? Tahu jiping? Ngaji kuping ngurungok no kan? Baru mulai lali, ya lupa. Jangan, tapi kita harus memiliki kitabnya. Kita beda dengan ya mereka Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Bukhari ya pernah suatu ketika beliau rehlah bersama para sahabatnya untuk mencari hadis. Jadi selama menyimak hadis ini, Al-Imam Al-Bukhari ini beliau tidak banyak menulis. Bahkan beliau tidak terlihat menulis hadis-hadis yang diajarkan. Sehingga kawan-kawannya suatu ketika yang menyaksikan keadaan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Wahai Imam Bukhari, kamu ini selama beberapa hari ini kami lihat enggak ada nyatet. Iya. Al-Imam Al-Bukhari enggak mau jawab. Sampai beberapa hari didesak terus. Kata Imam Al-Bukhari, tunjukkan catatan kalian. Maka kata mereka, kami tunjukkan catatan hadis kami itu sekitar 15.000 hadis. 15.000 hadis. Bayangkan 15.000 hadis, ya kan? Catatan di buku itu 15.000 hadis. Dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dari awal sampai 15.000 hadis itu beliau sebutkan dengan hafalannya. Dengan hafalannya. Bahkan kata mereka, kami membenarkan tulisan-tulisan kami dari hafalannya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Subhanallah, ya kan? Nah kita iki gak nyatat lali, gak bawa kitab, gak iso ngajar. Iya toh? Nah, ya makanya ya karena barakallahu terkadang kitab itu adalah suatu yang penting. Ya kita miliki. Misal gak kita bahas, kita baca-baca di rumah itu juga cukup bagus. Ya cukup baik. Kita gak seperti Al-Imam Al-Bukhari, kita nggak seperti Al-Imam Syafi'i, ya kita nggak seperti imam-imam yang lainnya. Sekali mereka mendengar langsung hafal. Bahkan ada sebagian mereka itu, ya pernah, ya ada seseorang yang dia menginginkan Muwatta'nya Imam Malik. Jadi ada orang yang jual kitab Muwatta' Imam Malik itu di pasar. Akhirnya dia buka gini aja. Sampai. Yang penjual ini merasa apa? Ini kok orang nggak beli, lihat aja. Akhirnya dia ngomong gini, kalau kamu hafal isinya, saya kasih gratis. Dia lihat sampai habis, setelah selesai dia bacakan semuanya. Nah, itu loh. Nah, kita iki mboh ya toh. Hafalan yang lali-lali ya kan. Digertak ustadznya dikit ya lupa lali Mbak. Ini mau keluar nih, berdesalan ya. Mau jejel-jejel ini tawadu ilmunya mau keluar ke tawadu ya kan. Ya. Antum dulu aja nih. Tawadu ya. Mau keluar ilmunya tawadu. Wallahu taala. Ya harus antum punya kitabnya ya. Ini fikih muyasar ya, ini fikih yang ringkas. Ya fikih yang ringkas antum ya wajib lah punya di rumah. Pegangan lah.
harus punya pegangannya. Nanti mungkin bisa dikoordinir insyaallah ya. Siapa yang koordinirnya nanti ya, nanti insyaallah diumumkan di grup nantilah. Untuk biar sekalian ongkos kirimnya tuh sekalian. Kada mensikung-sikung kan karena berat. Mending sekalian dengan ongkos kirimnya sekali jalan biar enak. Ya. Allah taala alam bisawab. Mungkin yang kita sampaikan ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis.